Halo, Assalamualaikum. Ketika Infinix merilis seri kedua laptopnya di Indonesia, saya termasuk yang senang dan juga excited. Karena hingga hari itu, saya masih jadi pengguna Inbook X1. Buat laptop kerja kedua ya, dengan tas utama buat baca naskah dan juga rekam voiceover, serta sesekali browsing dan juga ngetik. Begitu Inbook X2 masuk, langsung saya jual X1 saya yang sudah berusia 6 bulanan itu ya. Dan Inbook X2 ini memperbaiki dua kekurangan yang saya rasakan di X1 dulu. Pertama adalah masalah dengungan di hasil perekaman webcamnya yang kini sudah hilang. Bonus 2 biji lampu LED buat yang suka zooman di gua setelah tim bola kesayangannya kalah ya. Kedua, keyboardnya jauh lebih enak buat mengetik, key travelnya ada, feedbacknya juga pas, dan ini yang paling bikin saya bersyukur. Namun, belakangan saya baru tahu kalau Inbook X2 varian Core i3 alias termurah ini, RAM-nya cuma 4GB alias setengahnya dari X1 dulu. Saya yang biasanya tak suka bongkar-bongkar dalaman laptop pun jadi penasaran. Saya buka dan kenyataan bahwa RAM-nya solder dan malah SSD-nya yang bisa dilepas buat diganti membuat saya kecewa. 4GB buat di HP, di tablet Android, di laptop Chromebook rasanya masih oke, tapi tidak buat di laptop Windows. Buat saya yang sebelumnya megang Inbook X1 dan terbiasa dengan RAM 8GB, terasa banget kok downgrade performanya. Startup Windows jadi lebih lama, kemudian beberapa tab lama di browser Chrome butuh reload saat dibuka kembali. Ngedit video, saya yakin dampaknya bakal terasa juga. File-file besar hasil perekaman kamera butuh di-load ke memori kan buat ditampilkan di jendela editing dan juga previewing. Jadinya saya tak coba langsung ya, karena ngerasa kayaknya nggak akan enak nih. Sebetulnya saya yakin masih bisa sih, beberapa video editor juga kan sudah makin ringan soalnya. Namun buat yang intens bikin video dan butuh performa, ya susah. Ayolah Infinix, webcam bermasalah masih bisa ditambahin USB webcam. Keyboard kurang enak, bisa terbiasa lama-lama, atau mungkin tambahin mechanical keyboard ya. Kalau RAM kurang dan tidak ada slot buat upgrade, sedih loh. Prosesor yang masih Core i3 10 Gen sih saya nggak pernah masalahin ya dari awal, dan di level harga segini juga rasanya wajar. Tapi RAM, maaf ya, saya sudah terbiasa di minimal 8GB. Mungkin buat mereka yang biasa pakai laptop RAM 1, 2, atau 4GB, ini tak jadi kendala ya. Nah, penurunan lain ada di jumlah speaker yang tinggal 2 dengan hilangnya 2 tweeter. Tapi saya tak kehilangan apapun sih di masalah audio ini. Sisanya masih ada beberapa hal yang menurut saya juga masih berupa upgrade ya. Semisal hinge yang lebih besar dan terasa lebih solid, serta bentuk sudut membulat yang membuatnya lebih ramah di kulit kita. Kemudian layar 14 inci Full HD dengan sRGB 100% juga masih hadir dan masih jadi salah satu keunggulan dibanding laptop lain di level harganya. Saya rasa malah ini Infinix dulu jual Inbook X1 kemurahan. Karena dulu saya beli 5,5 juta ya buat varian Core i3, RAM 8GB dan storage 256GB SSD. Harga X1 pun sudah banyak dikoreksi ya, kalau tak salah naik sejutaan. Entah faktor demand meningkat di masa sekolah dan kerja dari rumah, atau memang ada kenaikan harga komponen-komponennya. Jadi kalau Inbook X2 hadir di harga 6 juta pas sekarang, sebetulnya sih pricing yang wajar. Gini nih, Inbook X2 kan 6 juta ya, dengan Core i3, RAM 4GB, dan SSD 256GB. Sementara Inbook X1 6,5 jutaan lebih mungkin dengan beda di RAM 8GB, namun desain masih kotak, punya masalah di webcam, dan juga keyboard tak senyaman X2. Sayang seribu sayang, RAM yang sudah mentok di Inbook X2 ini bakal jadi penghambat utama ya, karena tak bisa diganti apalagi ditambah. Masih sangat terpakai memang buat yang baru mau beli laptop buat anaknya sekolah, buat ngerjain skripsi atau tugas paper, buat hiburan streaming film, atau buat kerja kantoran yang kebanyakan buka Office aja. Karena ports di laptop ini tergolong lengkap loh. Ada HDMI, USB Type-A dan Type-C masing-masing sepasang ya, di kiri dan di kanan pula posisinya. Jack audio combo 3,5mm dan juga micro SD slot ada di sisi kanan menemani Kensington lock juga. Plus tipis dan juga ringan buat dibawa bepergian dan looks-nya kece juga. Cuma bakal berat di performa nih buat mereka yang sudah terbiasa pakai RAM 8GB. Tetap ya, RAM ini bakalan jadi kartu matinya nih. Mungkin solusinya adalah sekalian upgrade budget kamu dan ambil yang Core i5 saja. Gimana? Semuanya balik ke ketersediaan budget dan kebutuhan serta pola penggunaan masing-masing kali ya. Semoga Infinix nggak kapok ngeluarin laptop baru dan semoga nanti makin user upgradable ya. Oke, videonya singkat aja. Orang Cimahi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.